juga ini sangat fleksibel sekali dan banyak unique hero yang sudah mulai bermunculan juga. Mungkin yang terakhir kita melihat adanya drop yang dipakai dengan Hidox juga, tapi let's see, karena welcome untuk masuk dalam fase pick and ban dari game yang pertama di Pak Bulu. Ya, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja first pick ya, Lancelot. Wow, Andorius langsung diberikan satu hero yang ini sekarang jadi pilihan banget nih. Ya, sebenarnya Lancelot kan kemarin sempat kena hotfix ya Long, cuman gue ngerasa masih tetap dipakai, masih tetap laris Masih juga tetap. karena punchernya ini nggak di nerf ya. Om mungkin bisa dibilang sepakat sama gue kalau mau nerf Lancelot mesti punchernya kan. Karena dia bisa kedekan cepat ya buat cooldownnya juga, dan meskipun memang damage-nya dia dikurangin kan, kayak dari early sampai dengan late game-nya tidak terlalu sakit dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi tetap dengan puncher yang begitu cepat dengan hanya 3 second itu membuat dia sangat licin bisa ditangkap, dan itu menjadi senjata utama untuk Lancelot pasti. Dan nextnya ada Harit ternyata nih. Harit dia mungkin cari magical damage ya di arah game-nya. Cuma gue ngebahas dikit dari picknya RRQ nih. Cici dan Parsia, ini selain Parsia adalah hero power dari range, Cici pun hero XP yang lagi meta banget loh. Yap, ini berarti dua pilihan yang emang memanjakan dari masing-masing line up ya, emang udah ditentukan sama RRQ itu sendiri ya. Cuman sekarang yang dilihat adalah Harit ini loh. Harit kan nanti bisa keep up di dalam event wah, lapu-lapu. Oke, udah dua hero tabrak Parsia nih. Oke. Sejauh ini gue sangat setuju melihat bagaimana draft dari Navi nih. Sampai di 3 pick awal ya. Iya. Walaupun gue ngeliat ya untuk lapu-lapu sekarang nih, lapu-lapu itu hero situational pick loh, bukan hero yang selalu bisa untuk digunakan. Match up sama Cici, dia punya range lumayan jauh untuk tetap dapetin minion, untuk bisa tetap clear. Cuma kalau ngomongin Bonyok, pasti itu Bonyok. Laning-nya Cici itu kuat banget loh. Ya setuju sih, kayak Lapu mungkin memang bisa sih, tapi lebih sekedar untuk defense dan mungkin lebih dicari dari Bravos Fighter yang dipergunakan waktu ada tim fight besar. Karena menurutku dengan Arlott yang terbuka ini bisa jadi musuh utama ini sebenarnya di Papua. Yap. Jadi ya, ada satu hero lagi yang sudah diamankan, Gatot Kaca. 3 pilihan yang sudah diamankan dari masing tim udah kelihatan nih. Romernya kemana, experimentalnya kemana, apalagi harus dihilangkan ya. Mungkin ya targeting boleh ya, dari Navi ke jungle, kalau dari RRQ ini bisa ke roamer. Tapi gue mau bahas sedikit nih kombinasi dari Cici dan juga Gatot Kaca. Mungkin kalau kalian nih bisa lihat klip juga ya, itu udah dibilang sama beberapa streamer veteran juga kalau Cici dan Gatot Kaca ini kombinasi yang sempurna, tertentu X avatar of course ya. Yap. Kemarin bahkan aku sempat melihat ada yang bilang juga sebenarnya kayak Carmilla Gatot Kaca juga itu bisa jadi potensi sebenarnya. Tapi ya memang dari curtain call yang mengikat 2 orang, dan itu membuat mereka agak pusing nanti ketika ada AOG yang sudah di bawah kaki ya. Tapi Baxia dulu di ban ini untuk menutup potensi Zunes ternyata yang akan bermain sebagai fighter atau tank jungler. Tempat shifting seharusnya buat Zunes ya, karena terakhir juga ada Universe Jungle yang sempat dibawakan dengan dia. Iya. Walaupun tadi si dari Coach Kiel ya sempat bilang sebenarnya Assassin itu tajam kok. Cuma ya memang Assassin atau tim jungle itu lainnya bisa jadi kan. Joy-nya pun kena respect di Papua. Yap. Dia udah kena amankan juga. Ini kira-kira ada possibility nggak untuk satu jungler tank? Entah itu Freddy memang bisa mau scope terlebih dahulu. Wow. Friend Train juga bisa sih Pak Pulung ya, tapi kalau melihat mungkin habit-habitnya jadi hero yang punya dash itu sangat potensi dipakai dengan dia, dan so far kalau mau assassin masih ada Hayabusa kalau memang Hayabusa yang pernah digunakan juga ya. Betul, atau kalau enggak ya fighter tank jungle-nya ya masih ada Udufir sih yang masih bisa dipakai. Oke. Yap, 2 hero terakhir Lim. 2 hero-nya lagi dari Navi sebenarnya kebayang dari early yang lumayan kuat. Lancelot butuh farming, Harit butuh farming. Ya memang nggak lama-lama banget, tapi bakal bagus juga kalau early-nya terlalu fall off. Makanya mereka harus bisa nih nutupin early-nya dengan kuat. Apalagi kita tahu pikir kan sebenarnya datanya nggak terlalu banyak ya. Ya bebas banget sebenarnya untuk evaluasi di FPL. Tapi ya Chosen di ban kan itu adalah salah satu yang dipakai dengan ukir ya, 2 game berturut-turut juga. Tapi Kimi ternyata melihat memang Baxi yang sudah di ban mungkin akan bisa bergerak dengan bebas nanti untuk Kiminya, karena bagian depannya sudah ada tanker ya.
memang punya badan yang tebal banget, yaitu Hylos dan yes, last Yap, dari ini dia. RRQ Zunes akan menggunakan Hayabusa, Bang. Tetap dengan Hayabusanya, kita tahu bagaimana performa Zunes dengan Hayabusa yang sangat-sangat luar biasa licin juga. Tapi Navi, mereka hadir dengan kekuatan baru, mereka hadir dengan satu peluru-peluru baru yang begitu luar biasa, sudah menunjukkan hasilnya. Gue ngelihat dari draftnya, jujur untuk RRQ sebenarnya high risk tapi high return juga. Landing jauh mereka, river mereka itu harusnya bisa kepegang. Landing dari early-nya juga harusnya dia bisa menangin beberapa move di setup objektifnya. Cuma draft Navi mid gamenya ini terlalu powerful. Lancelot scaling, Harriet snowballing itu nggak bisa ditahan. Yap, jadi langsung saja sesaat lagi kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan match yang pertama di minggu yang ketiga. Hari yang pertama pula kan seperti apa lagi Navi versus RRQ hosting. The knockdown mungkin dari pattern awalnya dulu yang akan kita bahas. Harusnya dari Navi ataupun dari RRQ ini gak bakal beda terlalu jauh. Iya sih, tapi untuk kontestasi di early game ya, mungkin dengan kaca dan kemarin ini lebih agresif dan dekat dengan RRQ ya. Dan melihat dua pemain ya, antara Yambat dan juga Yambat ya, Kill dan juga Rin, mungkin masih pertama kali satu pemain yang lain. Dan kita melihat dia dengan visionnya ini sangat agresif kemarin. Tapi sekarang dengan ini agak berbeda mungkin. Ya, barusan ada satu Total Pro dan juga Energy Impact tadi sudah dikeluarkan oleh Rins, namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area mid. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena Revitalize sudah dibuka dan mereka masih stay 3 melawan 3. Itu pun sinyal ya untuk mundur pastinya dari RRQ karena mereka memang di awal hanya bait aja nih, hanya bisa memancing aja. Bahkan dari Emblem kita ngeliat dari perbedaan di Gold Lane jelas ini akan lebih enak untuk survive landingnya Om. Yap, basic common emblem ya. Tapi ada Master Assassin juga yang dibawakan dengan Toy. Bahkan untuk persentasenya Tough Woods. Jadi sangat respect dengan damage magic yang akan diberikan dari Shive juga. Dan ada 2 Tenacity ternyata dipakai oleh Greens bersama dengan Idop. Jadi mungkin bicara juga kalau memang mereka ditakutkan di game ini kan akan terlalu sakit atau terlalu besar damage yang akan diterima. Sementara memang cukup hening ya ternyata untuk di early game. Di bagian bawah belum ada gengnya sama sekali yang bisa terjadi juga. Andornya masih tetap dengan power untuk Assassin di jauh ini. Dan benar di bagian topnya dari EXP Lane yang bertanding ini akan menjadi duel yang panjang. Ada Shadow Kill dikeluarkan sementara sekarang Perplot tercipta. Apro menjadi korban. Hylos tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Ini dia keuntungan yang pastinya untuk Zunes. Dia dapetin dari kill sebelum Turtle muncul tanpa retribution digunakan juga. So kontes di era Turtle mungkin saja terjadi pikiran banget. Ukirnya terusir, ukirnya kesulitan, masih level 3 sekarang coba lihat Adoria apa yang akan dia lakukan karena masih berusaha untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut walaupun dirinya pun harus menjadi korban. Masih lanjut sepertinya karena tadi ya sebenarnya nekat dari Andoryu, namun itu hasil yang bagus banget mereka bisa dapetin kemenangannya. Plus di area XP Lane ini menjadi hasil yang positif untuk Navi loh, karena Karsnya tadi nggak sempet untuk 50. Yap, ini ada 4 untuk Navi loh, 2 untuk RRQ. Oke, udah Pedra Strike, sebentar sekarang Zunes langsung membawa damage tersebut dan berhasil mendapatkan Apro kembali. Wah ini temponya rusak sih, RRQ pegang semuanya di awal loh. Ya, sangat mantap sekali. Ya, saya terlalu dalam kan? Apa yang akan terjadi? Sedikit lagi tersisa. Sebentar sekarang Adoria masih menjadi korban dan Zunes berhasil diamankan oleh ukir-ukir, berhasil meloloskan dirinya dari 2 player tadi menjepit ke arah 1 orang tersebut. Wah ini bahaya sih jujurnya. Walaupun Zunes yang tumbang, tapi Andoryu 2 kali tumbang menurut gue ini menjadi awal yang kurang baik untuk Lancelot juga, karena kita tahu Lancelot butuh banget 3 itemnya baru dia bisa tutup skillnya nanti mungkin. Mungkin kan yang mau bicara kan. Posisi leveling menang loh Andoryu loh. Ya itu karena tadi turtle yang didapetin, trade-nya pun jadi bukan sama point kill dia, di mana pattern jungle juga masih lengkap semua, makanya setelah steal turtle dia bisa jungle lagi dengan bebas, dengan aman. Cuma mid game-nya ini yang tadi gue tanya Om, item pertama dari Zunes sudah jadi. Ya, sementara sekarang ada Brave Fighter langsung dikeluarkan dan juga Zunes selalu memfollow up damage tersebut. Begitu baik kombinasi yang dilakukan oleh pemain RRQ. Oke, dan menurut itu memang yang dicari dengan RRQ ya, bagaimana mereka ternyata sanggup untuk memainkan skill mereka yang berjalan dengan sangat aktif.
dari menuju mid ke top atau bahkan dari mid ke bottom, kita selalu melihat 3 pemain yang berjalan secara berbarengan juga. Antara Idok, Rinsa juga akan masuk Indonesia sebagai penutup, dan kalau memang mau mendapatkan turtle yang sekarang Navi, mereka harus all in untuk berkumpul di turtle ini, Pak Bung. Yap. Sementara sekarang di Turtle mereka sudah melakukan sebuah setup. Ada satu lagi Doors pathway langsung dikeluarkan. Sementara Andoriu langsung saja mencoba untuk bisa mendapatkan Karani, tapi Rins masih berhasil selamat. Langsung saja untuk sekarang ada sebuah destruction yang memang sudah melakukan pula dapat kembali terjadi di area di mana Idok yang menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada Brave Fighter tadi yang masih standby Karsnya. Begitu bahagia untuk bisa kembali menuju ke arah landing yang dia miliki. Sementara di sisi lain lihat Zunes. Oke, Zunes mengejar ke arah Sive-nya masih berhasil selamat, sementara Zunesnya dengan Quad Shadow. Dia berhasil lagi kembali ke dalam posisi aman, tapi Rins masih ingin lebih. Rins masih mencoba untuk bisa mengganggu, dan turtle yang kedua harusnya menjadi milik dari Navi. Dilepaskan Navi. Mereka dapetin turtle yang kedua, bisa dibilang melalui kontes yang cukup panjang, namun akhir dari kontesnya masih diungguli oleh Navi. Itu nice by Junet juga tadi. Lihat positioning dari Andori yang cukup jauh ya tadi di purple buff. Jadi 4 yang lainnya ternyata sanggup untuk mendefense sedemikian lama juga. Tapi target dari RRQ, mungkin mereka akan mencoba untuk mematikan pergerakan dari Kars. Karena Kars kan bisa dibilang ini senyumnya lebar banget nih sekarang Om ya. Kan dia balik lagi nih ke X9. Rest hampir saja, tapi masih ada Idok tadi yang membantu. Oke, ini kayak dan ini buat sulit sebenarnya adalah kita melihat ternyata Ukir ini yang jadi roda serangan juga untuk Navi dan belum bisa tertikop sama sekali. Dia masih sangat safe di bagian belakang untuk memberikan damage ya dari Kimi, sementara untuk di depannya ada Kars bersama dengan Afroy yang selalu bisa menerima damage demi damage juga, dan Kars punya second item yaitu War X akan jauh lebih sustain Pak Bul. Oke, Conceal langsung dikeluarkan, Doors pathway langsung terlihat sementara sekarang. Ada satu zaman force dikeluarkan pula, Idoknya masih bisa selamat dengan satu revitalize. 2 player dari RRQ selamat kali ini. Untungnya Spear of Misery dari Toy tadi yang bisa connect ke arah 2 damage dealer Navi juga. Sekarang reset lagi, masuk di menit 6. Gua rasa mereka bisa mainin speed pushnya dulu nih, sebelum nanti mereka akan impact dan bisa main. Idok, wah tertangkap basah Idok. Tidak bisa menyelamatkan diri kembali, sementara tadi di bagian belakang ada satu peneras strike dikeluarkan guna untuk bisa membackup, tapi tidak ada impact apapun yang bisa diberikan terhadap Idok. Idok terculik. Oke, dan ini memang lambat laun juga ya. Yap. Tapi lambat laun kita melihat memang di bagian bawah mungkin ada Shive-nya di bawah sana. Namun di bagian yang berbeda nih, masih tetap dengan Ukir yang terlalu safe di belakang. Dia selalu bisa ngedal damage yang cukup, dan bahkan Andori ini sudah mulai mengejar ketinggalan dia, Pak. Wah sakit banget loh itu. Zunes. Begitu banyak tadi damage masuk dalam tubuhnya. Quad Shadow kemana lagi tuh, ke atas rupanya. Sementara sekarang Brave Fighter tadi udah terlihat. Masih mengajukan satu terakhirnya. Masih berhasil selamat. Sementara restnya masih berhasil kabur sebentar dari Kars. Terbakar. Bisa kabur. Andoriu. Tidak ada dash sepertinya. Oh, Andoriu berhasil menyelamatkan diri. Masih bisa selamat untungnya, tapi retribution yang dikeluarkan oleh Zunes tadi menjadi sinyal juga bahwa RRQ mereka akan skip dari turtle-nya. Namun di sisi lain karena Andoriu-nya juga ada team fight, dia nggak bisa tetap juga. Dan sekarang lihat RRQ, mereka yang unggul bahkan untuk turtle yang terakhir. Yap, mereka sudah mulai setup. Ada satu lagi Avatar of God yang langsung dikeluarkan sebentar di bagian belakang. Coba lihat ada zaman force yang udah langsung terlihat pula, tapi Idok masih berhasil untuk bisa menahan siapa yang ada di dalam area tersebut, dan dia pada berbeda. Ada Kars yang menjadi korban di dalam pertempuran, dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain, namun 2 player dimiliki oleh Navi sudah berhasil dihancurkan, tapi 4 dari RRQ masih berdiri tegak. Itu dia turtle yang sangat manis tadi, tanpa retribution loh Om. Thanks to Idok juga sebenarnya, dia begitu lama menahan agar Ukir ini tidak bisa maju ke depan juga dekat dengan area dari turtle. Hingga ya mereka sanggup untuk mendapatkan turtle, sekaligus tadi ada pencurian. Purple buff ternyata yang sanggup didapatkan juga dengan Zunes. Jadi lumayan ada akhirnya ya gap gold yang lumayan signifikan yang sudah mulai diciptakan oleh Aran. Sekarang level dari Andoriu yang tadi unggul mulai ketinggalan. Karena bukan cuma dari objektif background, mereka menang juga dari farmlandnya, dan sekarang lihat di arah mid lane, mereka coba sedikit demi sedikit aja walaupun masih belum berhasil. Benar-benar ini area midnya dijaga semaksimal mungkin ya. Mereka nggak mau kalau midnya tuh jebol aja udah pokoknya. Ya, ini sama-sama. Apa yang terjadi? Oke. Mereka berhasil untuk mundur kembali dengan sebuah serangan tadi dilakukan oleh Navi. Ya,
tarik ulur ya, yang mungkin kalau kita lihat juga sekarang tapi dibuka. Ya, Karsten Cole tadi terlihat ada Spear of Destruction juga. Gagal sejauh ini sementara barusan Zunes mencoba untuk bisa masuk kuat Shadow tapi belum ada Shadow Kill ya. Sakit banget Zunes, bermodalkan 2 item nih, Hunter Strike dan Malefic Roar. Penetrasinya cukup gak Andrew? Oh, ya what? Begitu menyakitkan bahkan Shadow Kill. Walaupun terbagi tadi damage-nya tapi terlihat impact begitu besar sama Corbel terlihat pula. Berhasil mundur Ridok kali ini dan mereka tetap bisa menyelamatkan area mid-nya. Wow, itu kontes yang cukup bagus tadi, tapi solo kill Zunes yang unggulin duluan nih, walaupun tengahnya akhirnya bisa ketahan ya. Trinity udah jadi menit 9 ya, ini menit-menit yang terbilang memang waktunya Trinity mulai komplit, mulai siap. Cuma di momen Lord kayak gini tetap parlenya akan unggul. Oh, dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bisa beranjak menjadi korban dalam area tersebut. Menjadi sebuah kerugian begitu besar untuk RRQ Austin. Tapi sekarang ada Spear of Destruction. Resnya benar-benar diusir. Sedikit lagi terkejar. Resnya pun masih bisa bertahan. Tapi Shadow Kill yang diberikan oleh Zunes membalikan keadaan dan menyisakan Kars sendirian. Ini 2 member lagi yang tersisa dari Navi. Mampukah mereka melakukan kontes? Beranikah mereka kontes? Andrew. Yap. Oke, Andrew terjebak dari barusan. Wow. Tadi membuat tadi pergerakan dari Andrew tertancap. Tidak bisa, kerugian berganda didapatkan kali ini RRQ. Mereka pegang kendalinya Om. Ya ini sangat ya, karena 1 tukar 3 tadi. Ketika tim fight-nya dan juga Toy yang punya damage yang sudah sangat memadai juga ada di sana. Kayak kita melihat Navia dan bisa langsung nabrak ke bagian tengah. Jadi meskipun tadi Rins tumbang, tapi begitu banyak source skill juga yang dibutuhkan untuk menumbangkan Rins. Dan sekarang dengan lane yang sudah dipegang oleh RRQ ini mereka sudah siap untuk lane juga. Ini tergantung dari Navinya ya. Karena kalau Navinya mau coba buat kontes juga di depan ya Pak Bu, kayaknya mereka akan sulit karena mereka lumayan tertinggal loh dari item ya, bukan dari levelnya. Ya, tapi kalau melihat high ground ini mau ya. lumayan kuat loh. Ada Kimi dan ya satu lane bisa dipegang juga oleh Andrew. Cuma Holy Defense ini loh yang bakal jadi penentuan dari mereka. Oke, sementara itu sekarang di atas ada Lord yang memang sudah berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Networknya jauh banget nih Lim, 7.100. Iya. Tapi kalau untuk ngedobrak tetap masih susah. Tengahnya juga masih ada defense dari Holy Defense Zunes. Yap. Shadow Kill, the what? Steve berhasil diculik tepat di depan mata dari player Navi lainnya. Spear Mystery tadi masuk dalam tubuh dari Kars. Sementara sekarang Kars yang masih berjuang. Namun sekarang Afro-nya harus mundur kembali. Tidak bisa ternyata walaupun Gonis Padway sudah dikeluarkan. Terlihat beberapa player dari RRQ sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Navi. Oh, minionnya tapi udah bisa di-clear. Sekarang tugasnya adalah menjadi biar mid lane mampu ke Navi untuk bertahan. Ya, 3 player tersisa dari Navi. Bisakah mereka mempertahankan? Dimana sekarang Ritzia masuk dari sudut yang berbeda. Terlihat tadi ada lompatan yang memang sudah dilakukan. Dan Ritzia pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang Andoryu masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu lagi katapul yang akan masuk dalam area pertahanan. Sejauh ini masih bisa dipertahankan pula. Andoryu berjalan berlawanan arah. Apa Trump Guardian dari Hidok tapi menuju ke arah yang tidak tepat. Namun Toy-nya berhasil solo kill terhadap Ukir. Iya, masih mencari bahkan Andoryu kena. Oke, Toy begitu baik dan selesai. Luar biasa Toy. Itu dia Spear of Destruction dari Toy. On point pastinya. Sekarang 2 member hilang dari Navi. Pressure tidak akan dihentikan. Minionnya dikurung di dalam base bahkan. Ya, hanya ada beberapa player kembali. 3 player saja dari Navi yang harus bekerja untuk bisa mempertahankan lagi pertahanan terakhir mereka. Tapi Indonesia berhasil dihancurkan sedikit lagi tulisan dari Hidok. Hidok yang berhasil selamat. Steve yang berhasil mendapatkan karena 1 player.